Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jadwal daring bahasa Indonesia. Karena ini pertemuan pertama, kita kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Rizky Dwi Pangestuti. Kalian bisa panggil saya Bu Rizky. Dalam satu semester ini kita akan membahas 5 bab. Yang pertama, bab teks laporan hasil observasi atau LHO. Bab kedua, teks eksposisi. Bab ketiga, teks anekdot. Bab keempat, teks hikayat. Dan yang terakhir, bab kelima, buku pengayaan novel cerita rakyat dan cerpen. Nah, bab pertama yang akan kita bahas adalah tentang teks laporan hasil observasi dengan kompetensi dasar 3.1, memahami struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi baik melalui lisan maupun tulisan. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama pastinya saya akan menjelaskan pengertiannya, kemudian strukturnya, ciri-ciri, kaidah, kemudian yang terakhir adalah makna kata, istilah, ungkapan dalam teks laporan hasil observasi. Oke, jadi saya akan menjelaskan yang pertama pastinya pengertiannya dulu. Apa itu teks laporan hasil observasi atau yang biasa disingkat dengan teks LHO? Teks LHO adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Apa saja yang bisa kita amati? Misalkan kita mengamati sebuah lingkungan, kita mengamati sawah, mengamati sungai, mengamati kupu-kupu misalnya, atau juga bisa mengamati sebuah kegiatan. Contohnya kegiatan kepramukaan, kegiatan misalkan PMR dan lain sebagainya. Setelah kita amati, kita teliti, kemudian kita tulis laporannya. Nah, laporan itu yang disebut sebagai teks laporan hasil observasi. Oke, setelah pengertian kita ke ciri-ciri teks LHO. Teks LHO itu mempunyai beberapa ciri. Yang pertama harus mengandung fakta. Maksudnya bagaimana? Bahwa dalam sebuah laporan kita tidak boleh memberikan informasi tambahan di luar dari apa yang sudah kita amati. Karena ini bukan bersifat pendapat personal, maka kita tidak boleh menambahkan informasi lain selain apa yang sudah kita amati. Yang kedua, bersifat objektif. Apa itu objektif? Bahwa laporan tersebut harus ditulis sesuai dengan apa yang kita amati, apa yang kita lihat, sesuai dengan pengamatan yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, harus ditulis sempurna dan lengkap. Informasi yang kita tulis tidak boleh sepotong-sepotong, harus lengkap, tidak ada yang tidak boleh di-skip. Jadi informasi yang tersampaikan kepada pembaca itu lengkap, pembaca akan mudah memahami. Yang keempat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Maksudnya adalah teks LHO ini bukan seperti teks deskripsi yang membutuhkan sebuah argumen dari penulisnya. Teks LHO ini ditulis benar-benar sesuai dengan apa yang sudah kita teliti atau kita amati. Jadi tidak perlu memasukkan hal-hal yang menyimpang, apalagi mengandung prasangka dan pemihakan. Yang terakhir, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunannya logis. Kebayang dong ya, kalau misalkan kita membuat sebuah laporan dengan tulisan yang acak-acak, nggak ada yang mau baca. Jadi kalau kita mau membuat sebuah laporan, ya tulislah dengan tulisan yang baik, tulisan yang enak dibaca, mudah dipahami, maka laporan kita akan sangat bermanfaat bagi pembaca, karena sudah jelas isinya berbobot dan bahasanya mudah dipahami. Setelah ciri-ciri, kita lanjut membahas tentang struktur teks LHO. Struktur itu apa? Struktur itu adalah bagian. Dan teks LHO ini mempunyai 3 struktur atau 3 bagian. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi umum, atau bisa juga disebut juga dengan klasifikasi. Bagian ini berada pada awal laporan hasil observasi. Pada bagian ini menjelaskan informasi umum atau menjelaskan mengenai objek yang telah diamati. Cirinya apa? Biasanya terdapat kata definitif. Kata definitif itu seperti apa? Contohnya kayak adalah, iyalah, merupakan. Jadi
kita nggak mungkin akan menjelaskan sesuatu langsung ke detailnya. Pasti kita akan mengenalkan kepada pembaca pengertiannya dulu. Nah, fungsi dari pernyataan umum di sini adalah memberikan gambaran umum kepada pembaca. Selain itu juga dibahas mengenai penggolongan atau klasifikasi terhadap objek antara persamaan atau perbedaan, sehingga dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Singkatan bagian ini berisi pengantar mengenai objek yang diteliti. Maka, bagian pernyataan umum ini bisa juga disebut dengan bagian klasifikasi atau penggolongan. Bagian yang kedua adalah aspek yang dilaporkan atau deskripsi per bagian. Bagian ini ditulis setelah bagian pernyataan umum atau klasifikasi. Aspek yang dilaporkan ini menjelaskan tentang bahasan atau rincian tentang objek yang sedang diamati secara lengkap dan detail. Informasi pada bagian ini dijelaskan secara detail dan runtut dari awal sampai akhir. Bisa dibilang, bagian ini merupakan inti dari teks laporan karena memuat semua informasi dan data berdasarkan fakta hasil pengamatan yang telah dilakukan. Jadi inti dari teks laporan hasil observasi ini ada pada struktur yang kedua, yaitu aspek yang dilaporkan. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Apa itu? Jadi pada bagian ini menjelaskan manfaat dari objek yang dilaporkan. Apa saja manfaat dan kegunaan objek pengamatan dituliskan secara detail pada bagian ini, baik manfaat secara langsung maupun yang tidak langsung. Bagian ini cukup penting jika dibaca oleh pemberi dana observasi, karena dengan begitu mereka mendapatkan hasil dan manfaat dari penelitian yang mereka danai. Jadi observasi sendiri membutuhkan biaya yang besar nih. Nah, dari pemberi dana itu pastinya menginginkan sebuah hasil. Bisa dibilang bagian ini menjadi bentuk pertanggungjawaban dari suatu pengamatan. Oke, 3 struktur teks LHO. Tetapi ada juga teks LHO yang mempunyai 4 struktur, yaitu penutup. Tapi penutup ini bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak. Di sini saya ada contoh analisis struktur teks LHO. Tadi kita sudah belajar tentang pengertiannya, apa itu definisi umum atau pernyataan umum sama saja, kemudian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Sekarang kita aplikasikan ke dalam sebuah teks LHO-nya. Kenapa yang pertama itu termasuk ke dalam definisi umum? Kalian perhatikan coba. Kalimat pertama saja kita sudah menemukan kata definitif. Ayo, apa tadi kata definitif? Coba kita baca dulu ya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Kata definitifnya di sini adalah kata adalah yang menjelaskan, memberikan penjelasan secara umum, gambaran umum tentang apa itu lingkungan hidup. Lanjut ya. Lingkungan hidup ini mencakup benda hidup dan benda mati. Tadi kalau kita perhatikan lagi, definisi umum disebut juga dengan klasifikasi, pembagian. Nih loh, lingkungan hidup dibagi menjadi 2, ada benda hidup dan benda mati. Dijelaskan lagi, benda hidup perlu makanan dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, api, batu, udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tentram, lahir, dan batin. Oke, mencakup semua tentang definisi umum atau pernyataan umum. Ini baru penjelasan umum. Ada definisi, kemudian ada klasifikasi secara umum. Bisa dipahami ya. Kalau paragraf pertama adalah pernyataan umum, kemudian dibaca paragraf yang kedua sudah lebih detail lagi penjelasannya, maka sudah jelas bahwa paragraf yang kedua ini adalah termasuk ke dalam aspek yang dilaporkan atau bisa juga disebut dengan deskripsi bagian. Kita bahas sekarang ya. Lanjut ke paragraf yang kedua. Kita baca dulu baru nanti kita bahas ya. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuhan dan hewan yang khas,
seperti matoa, kayu cendana, burung cendawasih, orang utan, dan komodo. Kenapa coba? Di bagian paragraf kedua termasuk struktur deskripsi bagian. Karena setelah tadi di bagian deskripsi umum atau pernyataan umum kita dijelaskan secara global atau secara umum apa itu lingkungan hidup, di paragraf kedua ini penulis lebih detail lagi memberikan informasi. Penelitiannya adalah negara Indonesia. Menurut dia, penelitian tersebut berisi tentang bahwa Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Oke, intinya di sini adalah deskripsi bagian ini informasinya lebih detail lagi. Mudah ya anak-anak ya. Yang terakhir, deskripsi manfaat. Kita baca dulu teksnya. Alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Kecintaan pada alam itu harus selalu kita tumbuhkan kepada seluruh warga Indonesia. Selain itu, rasa cinta juga harus terus ditanamkan agar alam Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia yang bermanfaat bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dari masa ke masa. Kenapa coba paragraf ketiga ini termasuk ke dalam deskripsi manfaat? Gampang ya, karena di kalimat kedua di sini dituliskan, selain itu rasa cinta juga harus terus ditanamkan agar alam Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia yang bermanfaat bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dari masa ke masa. Sudah dijelaskan bahwa tadi pengertian dari definisi manfaat itu bagian yang menjelaskan manfaat dari objek yang dilaporkan. Objek yang dilaporkan apa? Yaitu bahwa Indonesia termasuk negara yang menjadi paru-paru dunia kedua. Hari ini kita sudah membahas 3 aspek. Yang pertama pengertian teks LHO, kemudian ciri-ciri teks LHO, dan yang ketiga struktur teks LHO. Kita cukupkan untuk pembahasan daring pada hari ini 3 aspek ini saja. Sudah sampai akhir. Nah, saya akan memberikan tugas. Yang pertama, kalian merangkum materi yang sudah saya sampaikan lewat video ini. Coba kalian pahami lagi, kemudian kalian rangkum secara lengkap di buku tulis kalian. Kalian fotokan, kemudian kirim ke email saya. Nanti saya akan share emailnya. Yang kedua, menjawab pertanyaan di Google Classroom. Hanya ada 3 pertanyaan berkaitan dengan materi dan sudah saya share. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Kita akan bekerja sama selama 1 tahun ke depan. Jika ada yang tidak paham bisa WA, bisa ditanyakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.